saudaraku. Karena budak kamu nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan, tapi kamu saudaraku. Yesus itu menjadi yang sulung, manusia Adam yang sulung. Ngerti nggak? Satu kemanusiaan itu sangat amat penting. Kenapa? Dia harus memperbaiki prototipe manusia yang rusak ini. Adam yang pertama ini gagal. Karena kegagalan manusia pertama ini, dia menghasilkan kita anak cucunya yang produknya sudah error. Maka ini loh prototipenya harus diperbaiki loh kamu. Oke, saya tanya, siapa manusia nggak error? Alkitab saya mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Satu kita manusia dan telah kehilangan kemuliaan Allah, betul? Ada nggak manusia yang mengatakan aku tidak punya dosa kecuali Yesus? Satu-satunya yang nggak punya dosa tuh Yesus. Makanya di dalam Quranmu dikatakan dia anak yang suci. Maryam ayat 19. Kenapa manusia satu-satunya Adam yang kudus, suci, katanya nggak pernah disentuh setan? Itu cuma kemanusiaan Sang Firman ini. Kenapa dia kudus? Kenapa suci? Kenapa tubuhnya kudus, darahnya suci? Lah kalau kamu darahmu dan saya PMI aja kamu belum tentu laku. Gini loh Bu, karena susahnya begini. Oke, di dalam hadismu dikatakan satu-satunya manusia yang suci kudus adalah cuma Isa Al-Masih, betul? Enggak, mana ada itu. Mana ada. Mana Muhammad itu kudus, suci, mana? Muhammad itu manusia yang suci, mana? Semua nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Tidak ada. Semua nabi Coba, maksum. apa dosa Yohanes? Sebutkan. Satu aja, dosa Yohanes apa? Coba sebutkan satu aja, dosa Yohanes dalam Bible apa? Tidak semua dosa itu sebut kamu. Sekarang saya tanya, dosa yang dalam dosa dalam pikiran saya tanya. Kan Yohanes kan? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis apa Yohanes Rasul? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul? Kedua-duanya ada. Yohanes Rasul jelas dikatakan dia orangnya keras. Bahkan ketika dia sombong. Kenapa? Ketika dikatakan siapa nanti yang bakal duduk sebelah kanan kirinya Yesus ketika Yesus datang sebagai Raja Mesias? Dia minta duduk sebelah kanan. Ketika ada orang bersatu, Tuhan, boleh nggak aku menurunkan api dari langit? Maka dia disebut anak-anak Boanerges. Betul? Ya, coba ayatnya. Gini loh, di belum mana tentu. ada Yohanes? Gini loh, perbuatannya belum. Saya juga nggak pernah membunuh, Gus Wafi. Coba, saya nggak pernah urusan kepolisian. Saya tanya sama kamu, saya termasuk orang baik nggak? Nggak pernah selingkuh, nggak pernah Sofiato digrebek sama satpam. Soalnya ada ayat begini Bu. Gini. Di Markus, saya bacakan dulu ayatnya ya. Kenapa saya nanya Yohanes? Karena ada ayat begini di Markus 6 nomor 20. Ya, Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Lalu Ibu mengatakan ada dosanya tadi. Kan bertentangan sama Markus Ibu. Mana dikatakan Yohanes enak benar mana? Markus berapa? Markus 6 nomor 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah orang suci. Ibu bilang ada dosanya. Saya harus percaya ke Markus apa ke Ibu Sofia ini? Ceder. Ini kan perkataan Herodes, kamu gimana sih? Oh, salah berarti ayatnya ini. Mana Hapus perkataan aja Allah? Loh, itu kan perkataan Herodes. Herodes menganggap Yohanes orang suci. Kenapa? Karena diikuti banyak orang, betul? Sekarang ada nggak orang yang menganggap Sai Baba yang ada di India zaman dulu orang suci, betul? Betul nggak? Betul Mana nggak? ada alasannya dia itu dianggap benar dan suci karena banyak Sekarang pengikutnya saya gitu? tanya, ada nggak orang yang menganggap Santo itu orang suci? Ada nggak? Disebut orang-orang suci, betul? Apakah mereka betul-betul suci, nggak punya dosa? Hah? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan saya, gereja Tuhan, kamulah orang-orang kudus, bangsa yang kudus. Israel itu disebut bangsa yang kudus. Saya tanya, Israel bangsa yang berdosa apa bangsa yang kudus menurut kamu? Tapi di sini Bu, kalau perkataan Herodes ini gak bener, ngapain dimasukin Alkitab gitu loh? Saya nggak tanya itu. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang disebut suci di dalam Quranmu selain Isa Al-Masih? Apanya loh? Nabi Muhammad itu gak ada dosanya di Al-Quran. Muhammad gak ada dosanya? Hah? Menginginkan istri orang, apakah itu dosa apa tidak? Di mana? Menginginkan istri orang. Al-Azab ayat 36 dan 37. Jangan ke sana dulu. Sekarang kamu jawab pertanyaanku. Ada tidak manusia yang suci di dalam Quranmu selain Isa Al-Masih? Loh, kita buka, kita buktikan. Ibu bawa surah Al-Azab 36 kan?
Aku nggak minat ngomongin nabimu. Ini loh, Loh, ini pertanyaanmu nih aku Saya mau jawab pembelaan dulu. kepada Nabi saya ini. Loh, Gimana sih? Sekarang saya tanya, nabimu dikatakan dosa masa lalu nanti akan diampuni. Bahkan nabimu di dalam hadis sehari 70 kali minta ampun akan dosanya, betul? Betul nggak? Nah, Nabimu itu kan sehari ngajarin 70 kali. umat. Gimana sih? Coba buka surah Coba Al-Fatih ayat 2. Sekarang Al-Fatih saya ayat tanya 2. sama kamu, ada nggak Yesus atau Isa Al-Masih sehari minta ampun akan dosanya berapa kali? Ada nggak Yesus? Ya Allah, ampunilah aku akan dosaku. Ada nggak? Loh, dia minta keselamatan kepada Allah. Powermu. Loh, dia ada di Al-Quran. Wassalamu alayya. Keselamatan semoga kepadaku. Minta keselamatan Nabi Isa Ya, kepada saya Allah. tanya, ada nggak manusia yang dilahirkan suci? Kak Maryam, kamu diberi anak yang suci. Ada nggak itu? Ada nggak tuh malaikat Gabriel, ya Jibrilmu itu datang pada Aminah. Aminah, kamu akan melahirkan Muhammad anak yang suci. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana? Mana? Tapi bukan di Quran. Lah, referensi Islam banyak, Bu. Kalau semuanya harus tertulis di Al-Quran kan itu standar janda namanya. Lo nggak bisa dong. Sekarang perkataan Allah itu di Buktinya Quran akan tadi ketika ditafsir. Herodes mengatakan Yohanes itu orang yang benar dan suci, malah ibu yang Itu menyangkal. kan Saya lebih perkataan percaya Herodes. Ya ampun. Itu Saya lebih percaya perkataan Herodes daripada ibu. Ini Herodes. masuk ayat suci loh, Bu. Loh, Ini masuk jadi ayat sekarang suci. saya tanya, perkataan iblismu di dalam Quran itu ayat yang suci bukan? Di dalam Perkataan Quran, iblis? Di dalam Quran ada di dalam Quranmu Mana? ada perkataan iblis, ada perkataan jin. Itu ayat suci bukan? Mana perkataan iblis? Makanya di kamu nggak Al-Quran? usah kemana-mana. Ya, mana Saya perkataan iblis di dalam Al-Quran? minta pernyataan dari Tuhanmu. Ada ndak orang yang dilahirkan suci kecuali Isa Al-Masih dalam Quranmu, ada ndak? Jawabannya nggak ada, betul nggak? Bahkan di dalam hadismu sendiri nabimu berkata, Ini standarnya pakai standar Kristen apa sekarang standar saya Islam? tanya, ini? nabimu berkata semua manusia ketika lahir disentuh setan kecuali Maryam dan Isa Al-Masih, betul apa enggak? Terus. Nabimu disentuh setan enggak ketika lahir? Terus lalu dia Tuhan gitu kalau seperti itu. Aku enggak ngomong begitu. Sekarang saya tanya, nabimu ketika Itu namanya keistimewaan, Bu. Namanya nabi punya keistimewaan masing-masing. saya enggak Biasa tanya aja. itu. Saya tanya nabimu Muhammad ketika lahir disentuh setan apa tidak? Gak ada setan nyentuh. Nabimu Mana ayatnya nih. kalau ada setan nyentuh bayi Nabi Muhammad? Loh, nabimu berkata setan selalu mengikutiku. Ketika Aisyah berkata, ya Nabi, apakah ada setan dalam diri semua manusia? Ada, kata nabimu. Termasuk kamu ya Nabi. Aisyah bertanya, Aisyah ini pinter. Lalu Muhammad berkata, ya, ada setan yang mengikuti aku. Namanya jin korin, betul nggak? Tapi setan itu jadi muslim, betul nggak? Jin korin itu semua manusia sampai Nabi Isa pun ada, Bu. Jin korin. Di mana dikatakan Isa diikuti jin korin? Coba saya tanya. Bu, mungkin maksud ibu itu bukan jin korin. Jin korin itu setiap manusia ada jin korinnya, Bu. Itu kan imanmu, sedangkan di dalam Alkitab, Loh, ibu kan bicara Islam, bukan bicara Kristen. yang jelas, Mana sih? nih data yang jelas. Pertama saya tunjukkan, surah Maryam 19. Isa Al-Masih anak yang suci. Tidak ada nabimu suci. Bahkan nabimu sehari 70 kali minta ampun akan dosanya. Yang kedua, saya kasih tahu kamu, nabimu sendiri berkata, dari sejak lahirnya semua manusia termasuk nabimu disentuh setan, kecuali Isa Al-Masih dan Maryam. Data yang kedua. Ini dua data Tapi ini. di Bible Yesus kok malah berdosa, Bu? Yesus, nih kamu baca 2 Coba Korintus. Bu, ibu buka dulu. Kamu baca 2 saya- Korintus 5 saya ayat dikira 21. ngarang-ngarang ya. Takut saya dikira ngarang-ngarang. Coba 2 Korintus 5 nomor 21, Bu. Ini barusan aku bilang 2 Korintus 5 ayat 21. Lah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti Yesus berdosa kan? Karena kita, betul? Nah, berarti ada Tuhan berdosa berarti. Loh, bacanya nggak jelas. Coba dibaca itu. Dia Nih, yang gini, tidak gini, mengenal gini, dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti karena apa? Yesus Loh, kamu mau Ya, berarti nyebut Yesus ayat. Kamu berdosa, jangan kan begitu, kemana-mana. Kamu nih nggak fokus ya. Coba nih kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Ini mulai bertakiyah nih. Loh kok bertakiyah, Bu? Gimana sih?
Dia yang tidak, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Nah, Supaya menjadi dosa berarti berdosa nggak akhirnya? karena kita. Betul Iya, nggak? berarti Yesusnya berdosa nggak? Bukan, dia tuh menanggung dosa kita apa dosanya sendiri, saya tanya. Iya, dosa orang dimasukkan ke dirinya berarti dia sekarang sudah Betul, gini loh, status Dosa. Yesus di atas kayu salib. Saya kasih tau kamu, Iya, iya. di atas kayu salib, semua kutuk dan dosa itu di apa? Dikorbankan atau di apa namanya? Ditimpakan di dalam tubuh jasmani Yesus. Maka dikatakan dia menghukum dosa di dalam daging. Makanya daging Yesus tuh mati bagi dosa kita. ya dosa Enggak, orang-orang saya belum baca selesai. masuk dalam dirinya berarti Kamu dia bertanya, sekarang kamu bohong. Kamu bohong. Nih saya bacakan dosa ada- orang-orang kan ditebus sama Yesus. Masuk dosa itu pada diri Yesus berarti Yesus Sudah? berdosa kan gitu. Bukan, dia bukan statusnya. Ngerti nggak kamu? Yang ditebus itu status, dia menjadi manusia berdosa yang ditebus. Nih lihat nih. Nanti saya bacakan kamu di dalam Timotius, saya bacakan kamu. Ya? 1 Titus, bentar saya bacakan kamu. Ini kamu bacanya nggak lengkap. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa, suci kudus. Maka dikatakan darahnya bisa menjadi penebusan bagi banyak orang. Dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ngerti gak? Ini namanya tuker guling. Ngerti gak kamu? Istilahnya Burita Wahyu. Aku dibenarkan karena Yesus. Kamu tahu gak? Ketika kamu tadi bacakan kitab Imamat. Ketika bangsa Israel ini mau menjadi ada 5 korban di dalam kitab Imamat. Pasal 1 sampai pasal 7, betul? Korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian, korban penebus dosa, dan korban penebus salah, betul? Ya. Bagaimana caranya? Mereka bawa domba, betul? Ya. Setahun sekali. Lalu yang diperiksa itu dombanya, yang harus tidak mengenal dosa, tidak bersalah itu dombanya, bukan manusianya. Manusia udah pasti berdosa. Dombanya ini diperiksa sama imam, tidak boleh cacat, tidak boleh bernoda, gak, Bercela. pokoknya harus sempurna dombanya ini. Setelah itu imam besar akan ngomong apa? Boleh jadi korban penebus dosa. Lalu apa yang dilakukan? Dia tumpangkan tangannya ke atas domba itu. Maka semua kutuk dan dosa dia dan keluarganya itu selama 1 tahun akan ditransfer kepada domba itu. Dan domba itu yang disembelih, yang dimatikan. Imam besar itu, Allah itu sekarang memandang ini domba ini dosa nih, menjadi korban penebus dosa. Maka Yesus itu di atas kayu salib, dosa kita seperti menumpangkan tangan di atas Yesus sebagai anak domba itu. Maka Betul. dosaku, diam dulu, maka Ya. dosaku, kutuk Allah akan hidupku, apa? Ditimpakan kepada Yesus. Statusnya Yesus manusia berdosa. Status saya manusia yang dibenarkan Allah. Mudah nggak kamu? Mudah nggak dalam sama kematiannya? seperti- Nah, jadi sekarang saya belum kasih contoh selesai. yang lain. Aku belum selesai. Iya, saya Kamu kasih contoh baca- yang lain dulu. Belum selesai saya. Bukan berhenti pada kematian Yesus. Kamu baca Kisah Rasul 2. Maka Yesus ini yang kamu salibkan dibenarkan Allah karena dia tidak mati karena dosanya sendiri, betul? Lalu apa Berarti tandanya dia status Yesus dibenarkan? berdosa ya? Betul, ketika mati. Kemudian dia dibenarkan Allah, betul nggak? Betul nggak Betul. status Yesus? Ini kamu saya bacakan kamu Kisah Rasul 2. Dia tidak mati sebagai dosanya dia sendiri, dia mati karena menanggung dosa kamu dan saya. Gimana sih kamu sama ini? dengan gini kan Bu, sama dengan saya punya hutang ke Bu Sofi. Lalu Yesus bilang, sudah hutang kamu, saya yang bayar. Berarti status hutang saya berpindah ke Yesus. Karena dia yang mau bayar ke Bu Sofi. Berarti Yesus statusnya punya hutang. Kan begitu. Nih. Berarti status Yesus berdosa. Kan gitu. Dia statusnya manusia berdosa di atas kayu salib. Allah memandang dia sebagai Adam yang semua kutuk dan dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkannya, ini kamu makanya jangan bacanya sampai separuh-separuh. Ini kamu baca Ya Kisah kan Rasul Ibu 2. sudah membenarkan tadi. Memang statusnya Yesus ketika mati Oke, ya sekarang berdosa. saya tanya. Iman Kristen berhenti pada kematian Yesus atau pada kebangkitan Yesus? Kalau menurut keimanan Kristen kematian. Oh. Kan iya. Kalau Yesus mati, Kristen bubar, Pak E.
kan dibangkitkan lagi katanya kan hari ketiga, hari Minggu. Kenapa Yesus dibangkitkan? Ini alasannya. Dia dibenarkan oleh Allah. Ini loh. Dibangkitkan, ada yang Dia membangkitkan. yang, nih. Dia, nih, Kisah Rasul 2, ayat 23. Dia yang diserahkan Allah. Jadi kematian Yesus di atas kayu itu atas kehendak Allah. Maka Yesus berkata apa? Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Aku gak usah melewati salib ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Apa jawaban Bapak? No. Gak ada cara lain. Kamu harus menjadi Adam, menggantikan seluruh dosa manusia, supaya aku bisa memperoleh kembali anak-anakku yang hilang. Lalu apa yang dikatakan? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia, siapa? Yesus, sebagai Adam yang kedua, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Maka dikatakan penebusku hidup. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Kenapa Ya, tadi? terus. Saya kasih tahu Anda, Gus Wafi. Alkitab mengatakan upah dosa ialah mati. Betul? Betul nggak? Bagaimana caranya bisa orang tuh nggak mati itu gimana caranya? Supaya kamu tuh nggak mati. Dengan cara tidak berdosa. Makanya tadi saya bacakan kamu di Kejadian 2 ayat 17. Selama Adam tidak berbuat dosa, orang iso mati. Mudah enggak? Selama Adam tidak berbuat dosa, kematian tidak punya sengat. Selama Adam tidak berbuat dosa, maka kematian tidak berkuasa atas manusia. Makanya Yesus sebelum waktunya tidak bisa dibunuh. Yesus tuh harus menyerahkan nyawanya. Yesus berkata gini, kamu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku. Tapi aku memberikannya menurut kerelaanku sendiri. Kenapa? Dia mau dibunuh, tidak iso mati. Tapi kan pernah mati. Saya kasih tahu kamu, di atas Pernah kayu mati salib. kan? Dah, aku jawab. Di atas kayu salib, dia anaknya itu harus dengan rela menjadi kutuk, ditelanjangi, menanggung kutuk dan menanggung dosa. Dia harus dengan rela supaya dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Berpaling. Kenapa berpaling? Karena dosa seluruh dunia selama 3 jam terjadi gempa bumi dan kegelapan. Karena dosa seluruh dunia ditimpakan di tangan Mesias itu, kepada Mesias itu. Allah merobek bait suci. Kamu katakan, tirai bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai bawah. Artinya apa? Jalan kita, manusia sekarang bisa menghadap Allah dengan berani. Kenapa? Karena Yesus ada satu manusia, satu orang Adam yang bisa menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat Musa. Dia tidak berdosa, hidup suci. Maka dikatakan apa? Dikatakan apa di dalam Mazmur? Dia tidak akan membenarkan orang kudusnya tinggal di dalam maut. Tetapi di dalam Kisah Rasul 2 tadi Petrus berkata apa? Tetapi bukan Daud yang dibangkitkan karena Daud punya dosa. Melainkan Yesus yang dibangkitkan karena dia dibenarkan Allah. Maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Kedua, duduk di sebelah kanan Allah itu bukan dia Tuhan, bukan. Karena dalam Tuhan itu dalam pikiranmu itu pencipta gitu loh Gus Wafi. Duduk di sebelah kanan itu bicara tadi loh, rencana Allah ketika misalkan manusia. Yesus itu menggantikan kedudukan Adam yang pertama untuk memerintah bersama Allah kita. Adam yang pertama gagal, maka Adam yang kedua, Yesus inilah yang menggantikan Adam yang pertama, yang memerintah bersama Allah, duduk di sebelah kanannya. Begitu, udang. Tapi gini loh, Ibu tadi mengatakan ya, upah dosa adalah maut. Padahal nggak semua, Bu. Nggak semua upah dosa itu maut, Bu. Nggak semua. Gitu loh. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan upah dosa adalah maut dan itu hukumnya harus, enggak. 1 Yohanes 5 nomor 16, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut itu ada. Jadi tidak semua upah dosa itu adalah maut. Coba buka. Sudah. 1 Yohanes 5 Ya, nomor aku 16. sudah tahu ayatnya. Santai dulu. Nah, di sini dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi tidak semua dosa mendatangkan maut, itu yang pertama. Ya, yang kedua, tadi Ibu mengatakan kalau Tuhan mati, Kristen bubar katanya. Kalau sampai Yesus itu mati, Kristen bubar.
Padahal di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 mengatakan, Ini tadi pertanyaanmu belum aku sebab setiap kali jawab. kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Memang pernah mati, mau tidak mau, harus kita akui Yesus pernah mati. Karena kematian Tuhan itu memang benar-benar ada. Sehingga status Yesus dia harus mati di tiang salib. Yang pertama, karena dia menanggung dosa. Berarti status dia berdosa. Itu sudah dibenarkan oleh Ibu Sofi. Bukan, Yang kedua, status dia manusia berdosa. Ingat ya. Iya, status dia manusia tidak berdosa. berdosa. Dan manusia ini sebagai Tuhan yang turun firman, Logos yang menjadi manusia. Dan dia statusnya berdosa. Yang kedua, status Yesus yang kedua adalah di dalam Galatia 3 nomor 13 yang Ibu sampaikan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Yesus mengemban dua status. Satu, status dosa yang dia tanggung sehingga dia menjadi berdosa. Dua, status dia terkutuk karena menanggung kutuk. Kan semuanya ditanggung sama dia. Berarti wajar dong kalau ada umat Islam mengatakan Yesus itu terkutuk, Yesus itu berdosa. Karena dia sudah menanggung dosanya dan itu dibenarkan oleh saudara. Begitu Ibu. Sudah, selesai. Ya, lanjut. Sekarang tadi saya tanya, Yesus itu tidak berbuat dosa. Dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Maka kamu baca di dalam Nubuatan, Yesaya 53. Dikatakan apa? Mesias itu tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tapi dosa manusia lain ditimpakan kepada dia. Dia menjadi korban penebus salah. Kamu baca nggak Yesaya 53? Perlu saya bacakan? Baca. Coba baca Yesaya 53. Ini kamu tuh terlalu banyak ini. Ini belum aku belum jawab ini loh. Ini aku mau jawab ini sampai nggak kemana-mana jadinya. Ini kan makanya aku nggak senang kalau dibatasi waktu. Enggak, maksudnya tema kita sebenarnya bukan ini, Bu. Ya enggak apa-apa. Nih, Yesaya 53 nih. Kamu ini nak mudeng-mudeng ya. Iman Kristen itu bukan iman Kristen justru harus percaya Yesus mati. Roma 10 ayat 9 dan 12. Kalau orang Kristen tidak percaya kematian Yesus, itu namanya bubar. Roma 10 ayat 9 sampai 12 berkata apa? Bagaimana cara kamu diselamatkan? Jikalau kamu percaya di dalam hatimu dia Tuhan dan mengaku dengan mulutmu dia mati bagi dosamu dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman Kristen itu bukan cuma Yesus mati, bubar aku. Yesaya 53 itu baca satu perikop, Bu. Ya, sebentar. Saya mau meluruskan dulu. Justru kami orang Kristen kalau tidak percaya Yesus mati, bubar. Kami percaya, justru kami harus percaya Yesus itu mati. Orang yang nggak percaya Yesus mati, Yesus diserupakan. Itulah kamu Muslim. Orang Kristen itu harus percaya Yesus mati. Itulah caranya diselamatkan. Harus percaya kepada kematian Yesus karena dosa kita. Dan harus percaya pada kebangkitannya. Makanya saya bisa mengatakan apa? Iman Kristen tidak berhenti pada kematian Yesus. Kamu lihat kisah Yesus mati, murid-muridnya bubar. Tapi apa? Yesus bangkit, menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut, berulang-ulang. Dia menampakkan diri kepada para rasulnya, saksi-saksi matanya, sebelum dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kok kira mudeng-mudeng loh gue ini? Ya enggak, Ibu kalau pakai Yesaya 53 harus satu perikop. Sebentar. Jangan dipotong-potong. Lalu kamu baca nggak Wahyu 1 ayat 17 dan 18? Yesus berkata apa? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya apa enggak? Macet. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 1 Wahyu ayat 17 dan 18. Oke. Ini mau nih gak dijawab-jawab loh. Ini banyak loh pertanyaanku. Asafat 107 tadi belum kita bahas. Ini jangan bahas ketuhanan. Ketuhanan itu terlalu tinggi buat kamu, Gus Wafi. Kenyataannya Ibu dari tadi gak pakai data loh. Kan mau aku bocok ke ayat orang nganggo data. Tak Iya, yang Ibu bacakan datanya itu kan mau aku adalah tafsiran dari Ibu. tadi kamu jangan, aku nanti keluar Jawaku.
Kak, dari tadi tuh aku sudah membacakan data ayatmu sampai mulutku berbusa-busa muncrat kabeh iki opo nek rak data? Bu, yang ibu bawakan data. Sudah, sesuai sekarang Wahyu 1 ibu. ayat 17 18 baca. Wes, kasih data. Dibilang nggak pakai data, heran aku. Nah, pertanyaan saya padahal simpel di awal loh. Mana Yesus Nih, mengajarkan saya sudah jawab. dosa asal? Kalau kamu Kan mengatakan gitu. Yesus berkata, inilah dosa asal. Ya ora sampai modar. Berarti nggak ada berarti Bu. Kamu kan menuntut Yesus buat apa? Dosa asal. Tidak, Yesus berkata apa? Inilah darahku yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang. Giliran. Lalu kamu baca konsepnya. Nggak bisa iman tuh kayak gitu Gini loh, kan. Bu. Nggak. Giliran ibu tunggu dulu, Loh, santai baca dulu ya. Wahyu Saya 1 baca ayat ini, 17 Wahyu. 18. Ya, saya baca. Tunggu dulu sebelum saya baca ini. Giliran ibu nanya ke Islam, ibu harus minta tertulis letter leg dalam Quran. Loh. Giliran saya minta letter leg di dalam Bible, ibu gak mampu. Kan podo ae, Gimana sih Bu, kamu? gitu loh. Istilah-istilah itu karena kita membaca perikop-perikop di dalam Alkitab. Untuk apa? Mempermudah kamu. Gitu loh. Tauhid juga nggak ada di dalam Quranmu. Tapi yang lebih parah ini loh, tadi tanganmu gini-gini loh, ada nggak dalam Quranmu nih loh, gini-gini. Ya, tuh kan, minta letter leg kan dalam Al-Quran kan? Giliran saya minta Ini letter kan leg penting, Yesus menerangkan Jo. dosa asal nggak ada. Gimana? Loh, dosa asal itu kalau kamu bilang dosa asal. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Mazmur 51 ayat 5 tadi, Daud berkata, dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperanakkan. Itu menurut dosa asal apa enggak? Orang baru dikandung kok sudah punya dosa. Mana keterangan Yesus Mazmur menerangkan dosa 51. asal itu mana? Tapi Alkitab saya Bu, itu lafal dari dari Kejadian Yesus itu sampai cuma dosa, Wahyu. Bu. Makanya Bu. kalau saya gini loh, Lafat gini. Lafaz No, dari Yesus kamu itu jangan cuma bilang dosa, Bu. lafaz. Gini loh, Wifi, kamu cara mikirnya jangan gitu. Alkitab saya kalau saya jawab, saya tuh harus menerangkan konsepnya. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak keluar dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak pakai nanti kitab Talmud. Ini jarang-jarang loh saya pakai Talmud. Pakai tafsirnya Rabi A, Rabi B, nggak gitu. Saya jawab kamu dari Kejadian sampai Wahyu. Dari tadi ada nggak saya ngambil kitab apa tadi Weda, kitab Tripitaka, kitab Talmud, ada nggak? Saya jawab kamu pakai konsep dari Kejadian sampai Wahyu. Lah kamu ketika saya tanya jawabannya nggak ada di sini. Lah, Udah. Bu, gini loh, gini. Tapi kalau gini loh, jangan Bu. kamu tanya istilah-istilah. Ya, itu dosa asal itu kan gini loh. Ketika gereja itu mengajarkan kepada jemaatnya, dia tuh harus pakai kata mempermudah, dipermudah. Mana konsepnya? Ada. Kamu Bu Sofi, mana kata Trinitas di dalam Alkitab? Belum sampai modal ya ora ketemu. Tapi konsep Trinitas itu saya bisa menjelaskannya dari Kejadian sampai Wahyu ada, Gus Wafi. Jangan kamu Gini, bicara Bu. istilah. Gini. Lah tapi kalau jari Bedanya. begini tadi. Bedanya, Bu. Mana di Bu. sini? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Bedanya Islam sama Kristen begini, Bu. Kalau di Islam, Allah tidak pernah menganjurkan kita kalau mencari atau menanyakan agama Islam, lalu kita nyari terjemahan, ngambil ayat sendiri. Enggak. Tapi kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ayatnya ada. Kita ikut ulama. Itu jadi Allah. Ayat berapa tuh coba? Tunggu dulu. Ayat berapa? tunggu Quran dulu. surah berapa? Ayat berapa? Santai dulu. Nggak, kamu bacakan dulu Wahyu 1 17 18 jadi kemana-mana deh. Ini aku belum jawab loh. Ya enggak. Biar ibu gak framing juga Nah, gitu no. loh. Seolah-olah ibu mengatakan nanti kalau yang di gini, dalam gini. Al-Quran gak ada, giliran di Bible ada, padahal sama-sama gak ada. Sekarang bacakan Wahyu 1 ayat 17 18. Bacakan perkataan Yesus. Iya, tunggu dulu ya. Saya terangkan dulu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita itu harus mengikuti para ulama, orang yang ahli. Jadi pemahaman kita selamat. Sedangkan ketika saya bertanya kepada ibu, pernahkah Yesus mendengar dalam lisannya mengucapkan dosa asal atau menerangkan tentang dosa Adam sehingga menjadi alasan dia turun? Nggak ada. Betul, saya akui ibu tadi menjawab menggunakan Yesaya, menjawab menggunakan Mazmur, menjawab dengan Yohanes, tapi kan nggak nyambung. Larinya ke tafsir pribadi. Bukan nggak nyambung, otakmu sing konslet ora mudeng. Lafal Kalau yang aku yang dikeluarkan nyambung. oleh
Yesus itu dosa. Lalu ibu menafsiri Ini loh, ini Bu dosa Swafi. Adam. Nih loh. Dari mana status ketika Yesus datang, dia menebus dosa dunia, lalu ditafsiri sebagai dosa dulu yang pernah ditanggung yang pernah diperbuat oleh Adam. Lah, tafsiran semacam seperti ini tuh di mana? Sudah? Kan sama, nggak ada kan dasarnya Sudah, kan? tak jawab? Sudah? Ya. Inilah yang dibilang Rasul Paulus. Kamu tuh ada selaput selubung yang menutupi mata kamu. Sama seperti orang Yahudi. Ketika mereka membaca perjanjian lama, ramudeng nek Yesus ki Mesias. Bu, yang Sebentar. tidak menolak Yesus sebagai Mesias cuma Sebentar. Islam loh, Bu. Sebentar. Makanya ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus pada jalan menuju Damsyik di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Cuma suara Dikatakan apa? Selaput gugur dari mata. Dia buta. Kemudian 3 hari kemudian Ananias datang. Dia dibaptis dan dikatakan selaput yang menutupi matanya itu gugur. Dan dia berkata apa? Dulu aku tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa? Kue baca ini loh, mau baca. Makanya Yesus berkata apa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci ki lho, mbok hafalke bahasa Arabe sampai ngelotok, ya toh? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sang kamu dari sini kamu memiliki hidup. Tapi sekalipun kamu tahu aku bisa memberikan hidup kekal, kamu nggak mau datang kepada aku. Jadi kamu itu ketika membaca sama kayak orang ahli Taurat Farisi, ya, ada selaput yang menutupi matamu sehingga kamu tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Podo Mbak Paulus dulu sebelum bertobat. Ngerti enggak? Kamu tak baptis namamu. Katamu tak baptis namamu Paulus Abdul Wafi namamu. Ngerti? Loh, kamu jangan ketawa. Sekarang kamu Jadi sekarang begini, Bu. Enggak, baca Karena- dulu karena Wahyu begini, 1 ayat kenapa 17 saya dan kok menolak? 18. Ya, saya bacakan ya. Baca. Iya, tunggu dulu. Bentar lagi saya bacakan, aman. Gini, kenapa saya menolak tafsiran ibu itu dari tadi? Ketika dikaitkan dengan Yesaya, ketika dikaitkan dengan Wahyu, ketika dikaitkan dengan Roma dan Kenapa? Karena saya juga pembaca, Bu. Kita adalah apa yang kita baca, gitu loh, Bu. Saya itu membaca di dalam perjanjian lama ada beberapa konsep yang bertentangan ketika ibu menafsiri. Contoh ya. Saya kasih contoh satu aja, Bu. Nah, baca dulu Wahyu Ketika 1 ibu ayat 17 mengatakan, dan 18. Ini jangan kemana-mana. Nanti Iya, saya baca ini, aman. lihat ini penonton kita berapa nih? 7.800 itu bingung karena kita diskusinya tidak terarah. Sekarang bacakan satu-satu dulu, aku jawab pertanyaanmu. Bacakan dulu Wahyu 1. Iya, saya bacakan, Bu. Santai, Bu. Saya Wahyu bacakan. 1 ayat 17 dan Saya kasih 18. tahu alasan dulu kenapa saya menolak tafsiran ibu gitu loh. Jadi ketika ibu menafsir lari kepada satu ayat, saya catat. Saya tuh ingat bahwa ada ayat yang secara makna tertulis itu bertentangan dengan tafsiran yang ibu bawa. Contoh di Amsal 6 nomor 17 misalnya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, di sini Tuhan sangat benci penumpahan darah atas orang yang gak berdosa. Tuhan sangat benci kepada penumpahan darah orang yang gak berdosa. Sedangkan Yesus adalah satu-satunya orang yang gak berdosa, kata ibu. Nah, ini kan bertentangan. Pikiran saya mulai bertentangan loh. Katanya Tuhan benci kepada penumpahan darah orang yang gak berdosa. Keterangan ibu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang gak bersalah adalah Yesus. Sehingga pertentangan seperti itu tidak bisa kemudian masuk ke hati saya ketika ibu tidak bisa menerangkan lisan Yesus menyebutkan tentang dosa asal itu, gitu loh. Paham gak? Sudah. Ya. Baca Wahyu 1 17 18. Maksa banget. Ya kenapa kamu takut? Makanya kemana-mana kalau saya jawab lagi panjang. Ya, ini saya bacakan. Dari tadi Santai. Asafat Nggak terjawab. 107 gak kamu jawab. Kenapa Allahmu menebus? Apa yang ditebus? Sekarang kamu baca Wahyu 1 ayat 17 18 lewat. Kan domba itu ditebus, Bu. Wahyu 1 ayat 17 18. Gimana sih? Ini saya bacakan ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti pernah mati tapi hidup. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh, berarti sama seperti Henok berarti ya, awal dan akhir, betul? Di mana Henok dikatakan akulah awal dan akhir? Oh, macet.
Tunggu dulu. Enggak, Maksudnya sekarang gini loh, Bu. enggak, sekarang saya mau mengetes pemahaman kamu tentang ayat ini. Ketika Gimana, aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa. Jangan kayak Allahmu, kami, dia, Tuhanmu, Tuhan mereka rak jelas Allahmu yang mana. Allahmu itu si kami, dia, Ini. Tuhanmu apa Tuhan mereka rak jelas Allahmu kuwi. Sekarang ketika aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa. Tar, saya buka data dulu ya. Makanya baca buku nggak tahu baca endingnya ya, kayak kamu nanti endingnya set story kayak ini loh. Masa aku baca buku kok akhirnya kok kitab anti sihir, ini loh. Akhirnya kok nabimu kena santet dan guna-guna black magic. Baca kitab itu yang endingnya tuh happy ending Gus Wafi. Baca, coba kamu kalau lihat sinetron, akhirnya lakonnya mati, nggak happy ending, ganjel nggak? Ganjel. Nah ini kitabmu akhirnya apa? Surah Al-Mu'adatain, surah perlindungan terhadap apa? Sihir. Kenapa surah ini diturunkan? Karena Nabi Muhammad kena santet. Dengan cara diambil rambut dari sisirnya. Kalau nabi kena sihir itu biasa, Bu. Loh ya enggak biasa. Satu-satunya nabi yang pernah disantet cuma Muhammad, betul enggak? Bu, kalau nabi itu manusia wajar. Enggak, saya tanya. Tapi kalau Tuhan kena Saya dicobai tanya, iblis saya itu luar tanya, biasa, Bu. saya tanya. Gitu. Loh, lah karena kamu nggak tahu istilah Tuhan yang diterapkan pada Yesus. Enggak, kamu Kalau jangan ada kemana-mana Tuhan sekarang. dicobai iblis Wahyu, itu yang udah bahaya, jangan Bu. kemana-mana. Wahyu 1, Gitu loh. 17 dan 18. Enggak, maksudnya Aku nabi di kan situ siapa, manusia, dia di Bu. situ siapa? Dia kan manusia gitu loh. Wajar. Jadi kalau ibu Enggak wajar. memframing, Wah, aku manusia enggak pernah bisa catat. Sekarang saya tanya, Bu. ketika aku melihat dia di dalam Wahyu 17, aku di situ siapa, dia di situ siapa? karena posisi ibu menganggap Nabi Muhammad ini dituntut harus sempurna, nggak bisa kena penyakit seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad contohnya sakit, ada penyihir, menyihir Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan dicobai iblis, itu yang luar biasa, Bu. Apalagi sekelas Yesus yang katanya sebagai logos Tuhan, tapi ketemu malaikat dia ketakutan. Masa ada kenal sama malaikatnya Tuhan sendiri, kan begitu? Itu yang nggak wajar, nggak masuk akal lah gitu. Ini ngaco di framing. Loh, Nanti aku enggak, jawab. Nabi Muhammad. Kamu jangan kemana-mana loh, pertanyaanmu belum kejawab. Sekarang saya Tunggu tanya. dulu, Bu. No. Karena ibu tadi mengatakan Nabi Muhammad kena sihir, lalu ibu menframing di sana kan? Di dalam Wahyu 1 ayat 17 ini aku di situ siapa, dia di situ siapa? Fokus. Kemana-mana kamu jadinya. Siapa aku di situ, siapa dia di situ? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Oh, ini kan Wahyu kan ditulis oleh Yohanes. Berarti antara Yohanes sama Yesus ini. Aku di situ siapa? Yohanes, Dia di situ siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, betul? Ya, terus? Yang awal dan yang akhir itu siapa di dalam Quranmu Al-Hadid ayat 3? Dialah al-awal al-akhir. Langsung ke Al-Quran, guys. Loh, macet. Macet. Enggak, saya tanya. Kalau seumpamanya ini Melkisedek gimana? No. Di dalam surat besi ayat yang ketiga, Allahmu, itu firman Allahmu kan, surat besi, betul? Bu, Enggak, saya tanya. Surat besi itu Quran Allahmu bukan? Surat besi. Iyalah. Ya. Ya. Di dalam surat besi ayat yang ketiga, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Betul? Gini. Enggak, Saya luruskan sekarang dulu. saya tanya. Tunggu dulu, saya Allahmu luruskan. Saya berkata sudah bacakan dia. Wahyu tadi. No. Saya Allahmu kan sudah berkata bacakan dia. Wahyu. Yesus. Gini loh. Yesus berkata, akulah yang Dari awal Wahyu dan yang ke akhir. surah Al-Hadid jauh banget, Bu. Dari Wahyu ke surah Al-Hadid, coba perbandingannya itu dari Wahyu ke Ibrani. Contoh Melkisedek awal dan akhir. Kenapa bukan Melkisedek? Melkisedek bukan yang awal yang akhir.
Sekarang Lah, saya tanya. Ibrani 7 nomor Sekarang 3, saya ia tanya. tidak berbapak, tidak beribu, tidak Itu bersilsilah, tipologi harinya tidak Melkisedek. berawal, hidupnya tidak berkesusahan. Itu Nah, cuma tipologi. Enggak. Sekarang kok saya tanya. tipologi? Mana ada Oke, keterangan saya di sini tanya. tipologi? Berarti di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, dialah al-awal akhir. Apakah itu Melkisedek? Siapa itu dialah yang awal dan yang akhir Muhammad dalam Quranmu? Melkisedek. Maksudnya itu No, ketika kamu ibu jawab. menaikkan wahyu, Kamu jawab dulu. Al-Quran. Kamu Jauh jawab. banget gitu loh. Kamu jawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang dimaksud Allahmu dialah yang awal dan yang akhir? Ya Allah lah Bu, masa Nah, ini Melkisedek? sudah. Allah. Tapi kalau maksudnya wahyu itu kembali ke Melkisedek Al-Hadid itu yang awal. tipologi. Sekarang saya tanya, Yesus berkata, Seharusnya yang di Oke, wahyu sekarang dikaitkan saya ke tanya. Ibrani. Saya Berarti yang tanya awal sama dan kamu, akhir bisakah- itu Melkisedek. sudah? Hah? Gimana? Bisakah seorang manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Ya ini kan cuma mimpi. Kan Yohanes wahyu itu dalam bahasa Arabnya, ya kalau kita lihat Bible bahasa Arab, ar-ru'ya penglihatan. Loh, Penglihatan. sekarang nabimu ada kitab turun dari Coba surga. di selain wahyu, Nah, sekarang di gini, selain wahyu, kamu pernah bilang, nggak Yesus kamu bilang mengatakan cuma dia awal dan mimpi. akhir? Ini bukan mimpi, ini penglihatan. Nabimu tidur di gua Hiro dapat wahyu, mimpi. Nabimu naik ke keledai terbang, Oh, mimpi. di Gua Hiro itu bukan mimpi, Bu. Nabimu naik ke Itu kejadian beneran sebentar. itu. Kejadian bener deh. Potong nih Mana gue mana kalau itu mana mimpi. ada hadisnya itu Sirah mimpi? Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Buka Bu, buka. Jangan ke Saya sana langsung dulu. kaitkan sama hadis. Jangan ke sana dulu. Jangan ke Tunggu sana dulu dulu, ini. ya. Tunggu dulu. Jangan ke sana dulu, ya. Ini kan maksud Ibu ini kan yang No, maksudnya saya mimpi itu. mau kamu Tunggu dulu. jawab. Siapakah yang awal dan yang akhir Tunggu dalam dulu, surah Al-Hadid Ibu ayat bilang. ketiga? Tunggu dulu, Ibu tadi Nah, bilang. saya nggak mau ke sana kejadian dulu. di Gua Hiro mimpi Nabimu tuh katanya. semuanya serba mimpi. Naik Ini, keledai ini, terbang, kan. mimpi di rumah janda Umi Hani. Ini Bu, ini saya Wahyu tunjukkan ini pertama, datanya. maka terbangunlah Ibu dia minta dari Sirah Ibnu mimpi. Hisham kan? Ini ya bab tentang apa ini kitabu Kamu kok Bada'il ngeles? Tunggu Kamu dulu. kok ngeles? Enggak, saya nggak mau. Karena Ibu tadi bawa ini gitu loh, saya jelaskan Saya dulu. mau kamu jawab surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Siapakah yang awal dan yang akhir di dalam Ya Qur'anmu Allah itu? itu Bu, sudah selesai jawaban saya Bu. Allah Loh, ya, itu. Yesus sekarang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Sekarang saya tanya, bisakah gelar awal al-akhir ini dipakai oleh manusia? Bisa nggak ada manusia mengklaim, akulah yang awal dan yang akhir? Jawab. Oh berarti gini. Konsekuensinya seperti ini berarti. Bentar ya, salah pencet. Konsekuensinya begini, kalau wahyu ini sebagai penglihatan Yohanes Jawab dianggap dulu. sama seperti surah Al-Hadid. Aku Tunggu nih yang dulu, ngomong tunggu sama dulu, kamu nih pakai karena Ibu energi, langsung aku pakai sampai ayat lapar, Quran tau gitu nggak? loh. Kamu jawab Santai, dulu. Bu, saya juga- Bisakah jawab dulu pernah saya? Bisakah gelar al awal al akhir ini kepada manusia biasa? Bisa nggak ada manusia tuh mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Bisa nggak menurut kamu? Melkisedek awal dan akhir biasa aja dia, nggak surprise banget. Di mana Melkisedek akulah yang awal dan akhir, Cong? Kamu jawab dulu. Ini, Kamu di- jawab kalau dulu. wahyu itu penglihatan, Kamu itu jawab mimpi. dulu. Bisa nggak di dalam surat Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Itu hanya gelar yang dikenakan kepada Allahmu. Betul apa enggak? Ya, Bisa nggak manusia bergelar dialah yang awal dan yang nggak akhir? bisa, nggak? nggak bisa. Ya wes, kamu jawab sendiri. Gimana Yesus sebut Nggak Allah? bisa. Makanya ini Yesus sudah berkata, giliran sebentar. saya ya ngomong ya, giliran saya Yesus ngomong ya. berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kamu jangan bikin aku teriak-teriak Oke. kan, Andar. Ya. Saya akan santai aja Bu gitu. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk apa dia menjadi manusia? Supaya bisa mati, Gus Wafi. Untuk apa dia mati? Supaya dia menebus kita dari kerajaan kematian. Harus turun ke dalam kerajaan. Kalau dia Allah, roh, gak bisa mati. Yang mati hanya manusia. Oke, sudah waktunya saya ngomong ya. Ini belum dijawab, saya aku belum ngomong ya. jawab ini loh. Tunggu dulu, sudah kapan saya ngomongnya? Kamu ini? ada kemana-mana jadinya.
Lah enggak, tunggu. Karena ibu langsung mengaitkan dengan surah Al-Hadid, maka ada kewajiban saya untuk menjawab. Gitu loh Bu, santai Kamu dulu. sudah jawab itu Allah. Lah, gini, ini ya. Jadi kalau kita lihat Bu, orang yang awal dan akhir itu ada dua orang dalam Bible. Satu Yesus, dua Melkisedek. Nah, di Melkisedek dalam itu manusia biasa dan Tunggu mati. dulu, aduh, saya ngomong dulu, santai dulu Ibu. Aduh, nanti Ibu cantiknya hilang loh Bu. Gini, Ibrani 7 nomor 3 Bu. Nah gitu kan kalau diem kan cantik gitu Bu. Ibrani 7 nomor 3 dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lebih keren loh. Yesus aja masih ada silsilah. Meskipun bukan biologisnya ya. Tidak beribu, tidak berbapak. Yesus masih kalah ini loh. Yesus ada ibunya. Ini nggak beribu, nggak berbapak. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesusudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, bayangkan, dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau melihat ayat ini, berarti Melkisedek lebih keren daripada Yesus. Kenapa? Ibrani yang diceritakan ini, kalau ibu mengatakan ini adalah tipologi, maka ibu harus punya data bahwa ayat ini tipologi dan ini bukan sebenar-benarnya. Ternyata Ibrani lebih kredibel dibandingkan Wahyu. Kenapa? Wahyu itu hanya penglihatan Bu. Wahyu itu penglihatan Yohanes. Ketika penglihatan mimpi itu dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan aku awal dan akhir. Konsekuensinya ibu harus menerima semua di Wahyu. Kalau ibu menerima semua di Wahyu, maka ini harus dibaca Bu. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah Yesus punya mata 7? Apakah Yesus punya tanduk 7? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah Allah itu punya 7 mata, punya 7 tanduk? Karena wahyu ini penglihatan, maka seharusnya yang bermakna tipologi itu adalah yang wahyu, bukan yang Ibrani. Begitu. Kalau ibu mengatakan apakah ada manusia yang bisa awal dan akhir? Ada, Melkisedek kalau di Bible. Jadi kalau wahyu dikaitkan dengan Al-Hadid jauh Bu. Jauh. Di Al-Quran itu menjelaskan sifat Allah. Sedangkan di dalam Bible masih punya kesempatan dua orang yang awal dan akhir, Melkisedek dan Yesus. Cuma Melkisedek lebih hebat, gak berbapak, gak beribu, dan gak bersilsilah, gitu loh Bu. Sudah. Nah kalau ibu diem gini kan cantik Bu. Ya Enggak, lanjut. kita belum nerocosnya. Dari tadi lu Ya, berarti sudah, kemana-mana. Jelas Sudah. sekali di dalam surat Al-Hadid, gelar al-awal akhir hanya bisa dikenakan kepada Allahmu. Kamu tadi ngomong sendiri. Dan Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tidak pernah ada Melkisedek berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Tidak ada Ibrani, di Al-Quran memang. di dalam Ibrani 7 ayat 3, ya, Rasul Paulus itu menyamakan nubuatan tentang imam dan raja di dalam Mazmur 110, yaitu akan datang seorang imam sekaligus raja seperti Melkisedek. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 14, Melkisedek itu raja sekaligus imam daripada El Elyon. Dia tidak bersisa karena sisanya nggak dicatat, Cong. Itu tipologi. Bukan berarti dia itu bukan manusia. Dia tidak berawal berakhir, hanya apa? Dia tuh tidak dicatat ini anaknya siapa, kemudian keturunannya siapa, kapan matinya, di mana lahirnya, itu nggak dicatat. Kalau Yesus, sekarang saya tanya, Yesus kelahirannya ada nggak dicatat? Hah? Kok dikatakan dia tidak berawal, tidak berakhir? Ada nggak kelahiran Yesus dicatat? Yang kita peringati Natal 2000 tahun yang lalu itu. Ada nggak Yesus lahir? Berawal nggak? Ya sudah, makanya itu adalah tipologi. Kalau kamu mengatakan Yesus sama tidak berawal dan tidak berakhir, loh Yesus berawal kok kemanusiaannya, kok kamu sendiri mengatakan begitu? Makanya kamu kalau membaca ayat, sebentar. Kalau kamu membaca ayat, kamu tuh harus tahu konsep secara menyeluruh. Jangan kamu ambil-ambil, kamu comot. Kamu sendiri mengatakan gelar al-awal al-akhir tidak bisa dipakai oleh manusia. Saya setuju, kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya, Allah berkata, akulah yang pertama dan akulah yang kemudian. Gak ada Allah selain aku. Itulah yang diklaim Yesus, akulah yang awal dan akhir. Melkisedek tuh gak pernah ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Tetapi
Tetapi di dalam Ibrani Rasul Paulus itu menulis ini loh, sama kayak tipologi Melkisedek. Karena Mesias itu dinubuatkan menjadi raja dan imam di dalam Mazmur 110 ayat 4. Dan aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek itu raja Salem, raja di Yerusalem, sekaligus imam daripada El Elyon. Itulah tipologi Mesias. Maka Yesus itu memegang 3 jabatan. Dia nabi, imam, sekaligus raja. Itu maksudnya, bukan Melkisedek itu nggak pernah berkata gitu, akulah yang awal dan yang, nggak pernah. Orang dia itu manusia. Tempelnya, bait sucinya itu ditemukan di dekat mata air Gihon namanya di Yerusalem. Manusia itu. Bagaimana kamu mengatakan dia itulah yang awal yang akhir? Dia tidak berawal karena memang tidak dicatat silsilahnya, siapa keturunannya, di mana dia lahir, kapan dia mati. Dia hanya dicatat di dalam Alkitab kita ketika Abraham datang, ya, habis membebaskan anaknya Lot, ya, ketika dia berperang. Lalu apa? Melkisedek datang menyongsong dia. Dialah Raja Salem sekaligus imam daripada El Elyon. Itu doang. Karena segitu kecilnya dicatat. Maka Rasul Paulus dalam kitab Ibrani mengatakan tidak dicatat silsilahnya. Dia nggak tahu awalnya itu kapan lahirnya, ini anaknya siapa, keturunannya siapa, matinya di mana. Itu maksudnya, Cong. Tetapi yang awal dan yang akhir itu maksudnya sebelum dunia ini ada. Yesus berkata, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Bapa mengasihi aku, Yohanes 17 ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang ke-24. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu maksudnya yang awal dan yang akhir, begitu loh. Oke, paham. Jadi begini ya, ini gila, teman-teman aku sampai menggunakan otot-otot perutku loh kalau ngomong sama kamu ini. Sampai kenceng ini perutku. Saya kan santai, Bu. Soalnya kamu framing kemana-mana sih. Iya, jadi begini, Bu. Ketika Ibu mengatakan dan Ibu menjelaskan, jadi teman-teman sekarang kan sudah nonton tuh ya. Semua penjelasan Ibu, mau tidak mau harus kita yakini bahwa semua penjelasannya gak tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah penjelasan. Saya ngomong gak tertulis sopo. Lah tadi barusan. Tunggu dulu. Loh, ini ya, di Ibrani 7, tunggu dulu, Bu. Tadi pertama, ini saya tipologi di mana? Saya belum membuktikan Yesus anak domba. Tadi kamu bertanya, Yesus itu bukan anak domba, Bu, tapi kambing hitam. Gantian, Bu. Saya dulu. Kamu tadi, kamu framing nih. Sebentar, saya jawab dulu. Kenapa kita mati? Karena kita kan kita tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita mati? Jawabannya kan tadi. Adam itu telah diusir dari taman Eden. Melkisedeknya tadi kan nggak disebutkan dalam ayatnya, Bu. Kamu framing kemana-mana? Tadi jawabannya, saya jawab dulu yang ini. Ya, kamu tadi mengatakan kalau memang ada dosa asal, kita kan tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita ikut mati? Kalau Adam kan mati karena dia makan. Loh, jawabannya jelas. Kenapa? Karena kita tidak bisa makan dari buah pohon kehidupan. Gimana sih kamu ini? Karena Adam diusir dan keturunannya, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam taman di Eden. Tidak boleh lagi makan dari buah pohon kehidupan. Maka kamu baca loh, Wahyu 22 ayat 14. Apa katanya? Jikalau kamu menang, aku akan memberikan kamu akses hak untuk apa? Makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gitu loh Gus Rafi. Kok kayak gitu kamu ramudeng. Dulu, makanya gantian ngomongnya, Bu. Itu yang pertama, yang kedua. Tunggu dulu, weh. Saya kapan ngomongnya? Dari tadi Ibu sudah ngomong panjang loh. Iya, tunggu dulu santai. Jadi begini. Ya tunggu dulu Bu, santai dulu ya, Bu. Jadi begini Bu, jadi saya dulu ngomong, nanti kalau sudah selesai baru Ibu tanggapi. Ya jangan. Sudah, tapi kamu tuh kemana-mana ngomongnya. Lah, saya itu tergantung apa yang disampaikan Ibu gitu loh. Kalau Ibu menyampaikan A, maka saya catat gitu. Jadi begini Bu, kalau Ibu mengatakan di dalam Ibrani 7 ini adalah sebuah tipologi, yang padahal istilah dari tipologi dalam Ibrani ini tidak berdasar ya. Tidak berdasar. Kenapa saya katakan tidak berdasar? Karena itu adalah murni pemahaman Ibu. Nah, berdasar Mazmur 110 ayat 4. Baca Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kamu mengatakan nggak berdasar. Saya tadi sudah mengatakan penjelasan Paulus di dalam Ibrani 7 ayat 3 itu mengacu kepada nubuatan Daud di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh kok kamu bilang nggak berdasar nih loh, coba lihat. Ya, gini Bu ya. Makanya saya mau kaitkan dengan satu kamu ayat. Bilang nggak berdasar. Ini loh. Mazmur 110, nih baca nih Mazmur 110 ayat 1 sampai 4.
Tunggu dulu. Mazmur Daud. Saya selesaikan dulu narasi saya ya. Enggak, Saya karena selesaikan kamu dulu. framing, dibilang saya nggak berdasar. Loh, saya tadi jelas mengatakan Paulus menyebut Melkisedek di situ, bukan Melkisedek berkata akulah yang awal dan yang akhir, tetapi Paulus menyamakan kemanusiaan Yesus yang adalah Mesias sebagai raja dan imam dengan Melkisedek. Kenapa? Karena ada nubuatan di dalam Mazmur Daud, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Saya bacakan. Kenapa? Sekarang saya nggak suka di framing. Ini lihat nih. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku di sini maksudnya Yesus sang Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu sepertimu. Ini lihat nih ayat 4-nya. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Dia berfirman kepada Mesiasnya nih. Gambaran Yesus yang akan datang. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini maksudnya Paulus tuh menjelaskan ini. Bukan akulah yang awal dan yang akhir. Gitu. Ibu tadi bawa Mazmur. Ini. Ibu bawa Mazmur kan. Ketika ibu membawakan Mazmur 110 nomor 1. Nah, lalu ibu menerangkan tadi di awal-awal itu menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Oke, bukan membahas tentang ketuhanannya, tapi tentang konsep dia turun ke bumi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bu, Mazmur 110 nomor 1, ini kan duduklah di sebelah kananku, ini bercerita tentang bahaya Daud, bukan Yesus. Jadi gak ada di sini menceritakan Yesus, bukan tentang Yesus ini, tapi tentang Daud. Yang kedua, di dalam Amsal Bu, di dalam Amsal ya, kalau ibu tadi mengatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir, tidak ada manusia yang seperti Yesus yang awal dan yang akhir. Bu, kalau memang maksudnya sebelum dunia ada ini Yesus sudah ada, sebenarnya di Bible ada dua orang Bu. Di Hikmat Salomo juga ada gitu loh. Di dalam Amsal 8:23 nomor 24. Amsal 8:23 sampai 24. Sudah pada waktu zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, hikmat Salomo pun sudah ada, bukan hanya Yesus gitu loh. Jadi tidak terlalu keren-keren banget. Karena yang lain selain Yesus juga ada. Kalau ibu mengatakan Ibrani 7 nomor 3 adalah tipologi yang menjelaskan tentang Yesus itu sendiri, maka kalau cuma seperti itu saya bisa berasumsi juga Bu. Contoh ya, di dalam Ibrani 7 nomor 3 ini bisa jadi Yesus mengingatkan Yohanes Zebedeus lalu tercatat di dalam Wahyu, kan bisa kalau pemahamannya seperti itu. Bukan sedang menceritakan tentang Yesus sendiri. Tapi di dalam penglihatan Yohanes Zebedeus ini di dalam Wahyu itu sedang menceritakan Ibrani 7 itu, bahwa maksudnya adalah Melkisedek, bukan Yesus itu sendiri, kan bisa kalau seperti itu Bu. Kalau dimaknai secara tipologi sama-sama bisa gitu loh. Sehingga kalau ibu mengaitkan tentang Yesus awal dan akhir lalu jauh loncat pagar ke surah Al-Hadid, gak bisa Bu. Bible, Al-Quran. Di Al-Quran Nabi Isa mati. Di Bible Yesus juga pernah mati meskipun cuma 3 hari. Jadi beda gitu loh. Konsepnya beda Bu. Jadi jangan kemudian ibu membuat sebuah keyakinan kepada penonton ketika ada Yesus mengatakan awal dan akhir, ternyata di Al-Quran tidak ada yang berani mengatakan awal dan akhir kecuali hanya Allah. Lalu seolah-olah ibu mau mengaitkan Yesus itu adalah Allah seperti itu. Ya gak bisa. Konsepnya kalau masuk kepada Al-Quran, Nabi Isa itu mati Bu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya wa yauma amutu. Mati kasairil khalaik, seperti makhluk yang lain. Bahkan ketika Nasrani Najron datang kepada Nabi Muhammad, apa ayat yang turun kepada Nabi Muhammad? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Biasa saja. Nabi Isa sama seperti Adam, sama-sama makhluk gitu loh. Lalu ibu mengaitkan awal dan akhir adalah Yesus lalu dikaitkan sama Allah. Gak nyambung Bu, gak nyambung. Begitu Bu ya. Sudah? Difaham Bu ya? Ya, lanjut. Di mana dikatakan Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu dibilang Melkisedek? Kamu tadi mengatakan bisa saja yang dikatakan Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Maksudnya Melkisedek mana, Cong? Hah? Lah, Mana kan dikatakan kalau Wahyu saya 1 ayat bertanya 17? juga, mana maksudnya Ibrani 7 itu tipologi? Ayatnya mana? Loh, Mazmur 110
Mazmur 110 itu Daud. Lalu kamu mengatakan Mazmur 110 itu hanya untuk Daud. Saya bacakan. Itu salah Daud, satu, itu sebentar, ceritanya. salah satu ayatnya, Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata orang Farisi, anak Daud. Lalu kata Yesus kepada mereka, Yesus mengutip Mazmur 110 nih. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Jadi Daud itu berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Tuanku itu maksudnya Mesias yang akan datang.